Baik, hari ini kita akan bahas Big Data Analytic, materi yang ada di NetAkad ya. Lebih rinci Anda nanti bisa ikuti materinya di materi chapter 1, chapter 1 di NetAkad. Lebih detail lagi, silakan nanti Anda uji pemahaman Anda di kuisnya ya. Nah, di pertemuan ini ada kuisnya di website lmsnetakad.com yang kita gunakan. Nah, jadi big data analytic atau analisa big data ya. Big data itu proses mengolah dataset yang besar. Jadi dataset yang besar yang udah kita bahas di sebelum UTS itu diolah. Tujuannya untuk menemukan pola ya, pattern, menemukan pola. Pola itu yang biasanya nanti diistilahkan dengan ini atau insight, insight ya. Nah, dari proses ini nanti ditemukan dari data kita ini yang big data ini ditemukan korelasi antar datanya yang berupa informasi tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut yang sangat dibutuhkan di berbagai kebutuhan di kehidupan manusia. Oke, nah ini di NENATA diterangkan dengan unique rule of data. Nah, jadi data itu punya hukum ya, hukum yang unik gitu. Yang pertama secara umum data itu kan berasal dari internet ya, berasal dari internet. Sehingga karena data berasal dari internet muncullah istilah Internet of Things. Jadi Internet of Things itu segala sesuatunya saat ini terhubung ke internet. Segala sesuatunya termasuk kita sendiri melalui device kita yang melalui handphone kita, kemudian alat-alat elektronik, ya, kemudian kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari ya datanya, parameter-parameter di dalam kehidupannya itu bisa dikirim lewat internet ya lewat sensor ya dikirim lewat sensor misalkan suhu ya temperatur kelembapan tanah ya tanaman ya dan sebagainya itu dikirim lewat alat elektronik dengan menggunakan sensor kemudian itu dikirim ke internet datanya disimpan ke sebuah sistem penyimpanan nanti disebutlah dengan Internet of Things optik gitu optik memang ya ada istilahnya sensor ya. Kalau bagi kita alat kita handphone kita itu adalah bagian dari sensor di mana kita mengirimkan data dengan jari kita kita menulis sesuatu menulis komentar ya, atau kita mengirim foto mengirim video kita nah, itu menjadi salah satu eh, yang menambah data di internet. Oke, jadi kehidupan kita memang sekarang udah semakin lengkap ya. Lengkap berarti ya semakin kompleks ya dalam hal perdataan di mana masing-masing kita eh, terlibat di dalam mengirimkan data di internet. Setiap kita gitu terlibat ya. Sekarang udah di atas 70% manusia terhubung ke sistem the internet. Dan adanya alat yang semakin lama makin murah yang kita sebut dengan smartphone. Nah, di industri juga sekarang dengan melalui sensor berbagai alat-alat di dunia industri dan bisnis yang lain itu juga terhubung ke internet, mengirimkan data terus-menerus. Makanya ada 3 elemen utama tempat di mana data itu terus tumbuh di internet, yaitu bisnis, sosial, dan environment. Jadi kita sehari-hari ya ini bisnis misalkan Anda membeli barang ya, e-commerce atau transaksi dalam bentuk ekonomis ya nah itu maksudnya bisnis. Kalau sosial kayak sosial media ya Anda punya sosial media Twitter, Instagram sekarang ya gitu. Menyumbangkan data di internet. Data itu pernah bahas ya data itu terus tumbuh oleh masing-masing person orang makanya disebut kita terhubung hubungan yang semakin kompleks ya antar kita gitu ya antar bangsa yang berbeda antara geografis yang berbeda antar ya bahkan umur yang berbeda ya dan
pandangan-pandangan yang berbeda itu semua menjadi terhubung sedemikian kompleksnya di internet. Dan itu menghasilkan data. Menghasilkan data. Oke, nah di NetAkad ya, kalau ada yang sudah membaca di sana kan dibahas ya, data itu apa sih ya? Data bisa bisa kayak buku gitu ya, artikel yang ditulis gitu kan. Eh, atau kalau Anda punya blog, Anda punya akun di sosial media, nah itu kan jadi data. Atau Anda ngisi KRS itu ya. Kita kuliah sekarang dimasukkan ke portal, ada yang hadir, ada yang enggak. Saya mengupload materi, nah sebagainya itu jadi data ya. Itu jadi data ya dalam. Nah, data itu kalau disusun dengan rapi biasanya berbentuk kayak spreadsheet ya, atau kalau dalam bentuk aplikasi khusus namanya database. Jadi data itu bisa disusun dengan rapi dalam bentuk tabular ya, table yang kita menyebutnya dengan spreadsheet ya. Tapi di sisi lain data juga bisa berbentuk gambar atau video. Nah, ini dia, data tidak hanya berbentuk teks, tidak hanya berbentuk tulisan, tapi data juga bisa berbentuk gambar, video, suara gitu. Ya dalam bentuk streaming ya yang misalkan digunakan untuk memonitor menggunakan alat tertentu ya, tadi ya memonitor suhu, memonitor kelembapan, memonitor apa curah hujan dan sebagainya gitu. Nah, itu sehingga data itu nanti ada yang berbentuk teks, ada yang tidak berbentuk teks. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Ada data yang berbentuk, ada yang data disebut terstruktur, ada data yang tidak terstruktur. Nah, data itu kalau kita olah, kita lihat hubungannya ya, korelasinya antar data ya, antar item-item datanya. Kita bandingkan antar item-item datanya. Itu akan menghasilkan sesuatu yang berguna yang kita sebut dengan informasi. Nah, ini ya, berbentuk informasi. Hubungan antar data ya, atau perbandingan antar data. Kita nyebutnya pengolahannya dalam bentuk konteks. Nah, tetapi ada pengolahan yang di atas itu ya, yang lebih tinggi, yang dimana kita mencoba memahami data itu dalam bentuk pengertian ya, pengertian yang lebih tinggi ya, yang disebut nanti dengan pengetahuan. Jadi data itu tidak hanya sekedar menjadi informasi, data itu bisa menjadi ke tingkat yang lebih tinggi dari informasi, yang nilainya lebih tinggi dari informasi, yang kita menyebut dengan knowledge. Nah, makanya kalau dulu ada sistem informasi, sekarang sudah ada sistem knowledge yang disebut dengan knowledge management atau knowledge engineering begitu ya. Jadi sistem sekarang itu sudah mengarah objeknya itu yang ditelaah itu adalah knowledge. Yang di kenapa? Karena knowledge itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Knowledge bisa digunakan untuk menghasilkan solusi. Untuk menghasilkan solusi dan bisa digunakan untuk mengolah. Jadi kalau ada input baru dimasukkan ke knowledge, nanti knowledge bisa menghasilkan informasi yang baru. Nah, kalau informasi nggak bisa, karena pada dasarnya informasi itu seperti halnya data, cuma formatnya aja yang berubah kan. Kalau knowledge ini dia bisa berubah jadi model. Makanya saat ini di bidang teknologi informasi, yaitu yang paling banyak sedang dibahas gitu tentang knowledge. Jadi era kita dari era data ke era informasi. Sekarang kita ke era knowledge. Nah, sementara knowledge itu dihasilkan dari data. Semakin banyak data, knowledge-nya akan semakin bagus. Knowledge yang dihasilkan akan semakin bagus, ya, semakin akurat. Nah, nanti volume. Ya. Tentu nanti ada hal-hal lain gitu di data, tidak hanya volumenya, yaitu kualitas datanya dan sebagainya. Tapi salah satu faktor yang membuat knowledge itu menjadi semakin berguna itu kalau datanya makin banyak. Makanya orang mengejar ke big data. Big data ya, di mana big data itu datanya berada di berbagai tempat secara terdistribusi, yang itu akan diolah untuk menghasilkan tadi insight yang terbaru tadi. Seperti itu. Nah, ini di NetAkad, Anda yang sudah membaca di websitenya, Anda melihat ini tentang pertumbuhan data. Pertumbuhan data. Data bertumbuh secara eksponensial ya, bukan linear. Kalau linear kan seperti ini. Tapi kalau eksponensial dia seperti ini. Begini. Artinya memang tumbuhnya sangat cepat.
sehingga muncullah istilah satuan-satuan. Kalau dulu kita nyebutnya kilobyte, megabyte, gigabyte, sekarang kan terabyte. Nah, ke depan nanti petabyte, exabyte, ya zettabyte. Nah, itu kita belum. Saat ini katakanlah di zaman Anda masih zaman tera ya. Kalau zaman saya dulu zaman mega. Saya kuliah itu megabyte ya. Hadis 40 mega gitu. Disket itu 1 mega. Kemudian setelah saya selesai kuliah, masuklah era gigabyte. Wah, hadis saya pertama kali beli hadis itu 1 giga ya. Gue itu gede banget dulu. Nah, era Anda itu sekarang tera. Coba lihat itu tera ya. Apa yang tera ya? Hadis Anda sekarang kan tera ya. 2 terabyte ya. Kalau RAM masih giga ya. Ya, tapi era sekarang itu sudah satunya udah tera. Belum masuk ke peta, hexa, dan kemarin kita udah bahas ada juga nanti zeta dan sebagainya. Sudah disiapkan ya satuan-satuan untuk menampung atau untuk menyatakan besarnya data. Nah, ini pertumbuhan data yang ada di lab di LMS. Itu ada labnya ya, tapi labnya Anda mengklik ini, nanti Anda klik, nanti akan ke sebuah website. Di sana Anda bisa melihat-lihat pertumbuhan data yang datanya dikelola oleh Cisco ya. Nah, Cisco ini kan di bidang jaringan ya, dia bisa gitu ya untuk memperlihatkan bagaimana data itu tumbuh. Ini kalau yang ada di NetAkad itu sampai 2020. Nah, sekarang semestinya sudah ada yang 2022 ya. Ya, memang data itu memang terus secara ini ya, secara traffic di internet itu memang traffic internet makin tinggi, artinya itu kan traffic itu kan yang dikirimkannya data, berarti sekaligus data pun semakin tinggi itu dari data dari Cisco. Ini diklik aja atau dari LMS Anda itu ada nanti ya di sana. Apa pengaruhnya dengan tumbuhnya data? Ini berpengaruh teman-teman ya, berpengaruh ke cara kita berkolaborasi ya, cara kita ini juga berkaitan dengan ada namanya kan healthcare ya, cara kita mengelola kesehatan, bahkan ya teknologi dari data itu bisa digunakan untuk membuat membantu masalah kesehatan manusia. Kemudian di era bisnis penjualan ya, jual beli juga sekarang itu sangat pengaruh ya. Pasar-pasar tradisional itu udah mulai ditinggalkan ya, walaupun belum hilang ya. Kita udah terbiasa membeli, tinggal mencet tombol, nanti beberapa jam atau ya paling lama beberapa hari kemudian tiba di rumah kita. Kita nggak perlu keluar ya. Sangat berguna di era pandemi kemarin ya kan. Kita nggak perlu keluar, tapi kita masih bisa beli beli barang, bahkan beli makanan ya, bahkan manggil orang bisa ya, bersihkan rumah gitu kan, ada ya, ada Go Clean ya kalau di kalau di ini di Gojek ya, ada kita bisa manggil orang untuk mereparasi alat kita ya. Nah, tapi yang paling umum kita belanja barang, belanja makanan ya, makanan apa, GoFood atau GrabFood, atau di Shopee juga udah ada yang bermakan. Tapi semua retail yang berbasis elektronik ya, e-commerce itu mereka sangat mempengaruhi cara kita hidup, sangat mempengaruhi cara kita berhubungan gitu dengan orang lain. Oke, kemudian di bidang education ya, kayak kita sekarang di pendidikan ini, kita masing-masing di rumah ya. Saya bisa menyampaikan materi ya, bisa mengecek kehadiran Anda, bahkan bisa ujian ya. Sehingga ada semacam revolusi di bidang pendidikan. Nah, ini ke depan setelah pandemi mereda akan banyak hal yang berubah tentang bagaimana cara kita belajar mengajar. Ya, di samping cara-cara tradisional masih kita lakukan secara tatap muka, tapi kita sudah melihat satu teknologi yang bisa menggantikannya. Nah, itu semua membuat, karena kita semua itu terhubung lewat internet, maka itu sangat mempengaruhi pertumbuhan data. Ini ada videonya di NetAkad. Saya harap Anda udah menontonnya ya. Video tentang contoh-contoh ini.
manusia dipengaruhi oleh apa era robot, ini handphone, ya smartphone, software-software yang terintegrasi, cara berkolaborasi, cara bekerja sama. Ya. Kayak ini ya Zoom, Webex gitu ya. Nah, data itu dikumpulkan di satu tempat, ada perusahaan tertentu atau komunitas tertentu yang mengumpulkan data, misalkan data di bidang bisnis itu di Kaggle. Nah, Kaggle itu data itu dikumpulkan di sana, dan kita data dan itu data yang namanya data itu kan fakta ya, sesuatu yang faktual yang benar-benar terjadi. Jadi yang ada di Kaggle itu ya benar-benar data yang terjadi yang kita bisa ambil. Kita bisa ambil, bahkan bagaimana cara mengolahnya itu dikompetisikan ya, diperlombakan. Makanya Anda wajib buat akun di Kaggle supaya Anda yang belajar analisa data, data mining, big data gitu, Anda tahu. Karena Kaggle termasuk data publik yang besar, yang populer ya, yang termasuk yang terpopuler lah di analisa, itu di antara beberapa sumber data yang bisa kita gunakan. Karena pada dasarnya kalau kita belajar tentang analisa data, apakah dari statistik, dari analisa data, data mining, nah sekarang big data itu kan sumbernya data. Nah, yang paling mudah kita mengambil data ya dari data, namanya data publik ya. Contohnya ini Kaggle. Maka wajib buat akun di Kaggle, gratis. Silakan nanti Anda buat ya. Kalau Anda udah belajar statistik, belajar analisa data, belajar data mining, belajar big data, enggak punya Kaggle, itu namanya enggak benar. Karena Kaggle ini termasuk yang public. Kaggle is a platform that connects business and other organizations that have questions about their data. The people who know how to find the answer. Nah, di Kaggle itu juga data itu sebagian udah diolah sama orang-orang di sana karena kan diperlombakan. Kalau Anda ahli di dalam menganalisa data, Anda bisa ikut perlombaannya ya dengan hadiah-hadiah yang lumayan. Nah, selain Kaggle ada yang lain namanya driven data. Nah, ini memang kurang populer, tapi ini termasuk apa yang patut jadi pertimbangan ya. Anda buat juga lah akun di sini di driven data ini ya, karena dia seperti Kaggle ya. Nah, untuk itu makanya tugas Anda di pertemuan kita ini, selain yang Anda kerjakan ini di mana yang Anda kerjakan yang kuis satu ya, di mana di net akad. Nah, ini Anda juga saya minta Anda buat akun di Kaggle, Anda buat akun di Driven Data, Anda bandingkan gitu. Misalkan di Kaggle ada ini, di Driven nggak ada. Di Driven Data ada ini, di Kaggle nggak ada. Gitu. Silakan mau apanya gitu Anda bandingkan. Makanya Anda buka dulu, Anda lihat-lihat gitu, apakah Anda mau lihat menunya atau kelengkapan datanya gitu, silakan. Atau mau lihat format datanya. Oh, di Kaggle yang ada cuma data begini, di Driven Data ada data video, ada data gambar apa gitu yang ini. Nah, tapi ini tugas Anda nanti, yang hasilnya Anda upload nanti ke form. Di samping kan sebagian kan tadi sudah ada yang ngerjakan yang chapter 1 kuis ya. Yang sudah ya silakan Anda langsung kerjakan tugas ini nanti ya. Itu ya jadinya ada dua ya. Makanya ini saya satukan aja nih. Satu ke 2 minggu ini kita membahas pertemuan yang awal yang ada di net akad ya. Oke. Nah, di samping itu ada juga yang kayak NASA gitu ya, lembaga-lembaga sains ya, di ini kayak NASA di kemiliteran Amerika bekerja sama dengan Cisco juga membuat kolaboratif untuk memonitor apa alam ya, kejadian-kejadian alam gitu lewat internet yang bisa dipantau. Nah, itu namanya ada eh, disebut dengan planetary skin institute ya. Itu bisa dicek ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan planet kita ya, dengan bumi ya, dengan Anda bisa cek di sini ya. Ini ya. Oke, kemudian nah ini juga ini menghasilkan jadi data. Wah, ini data yang sangat useful ya untuk digunakan untuk job olah. Lalu sebenarnya big data itu apa? Kalau memang ada Kaggle, ada driver data, ada dan yang lain nanti Kaggle. Nah, big data itu ciri khasnya. Datanya itu disimpan secara terdistribusi, tersebar. Datanya itu berada di beberapa tempat yang berbeda. Itu nanti yang membedakan big data dengan data mining. Nah, terus ada yang bertanya, memang big data itu kan datanya besar ya. Seberapa besar? Nah, ini memang sering jadi satu diskusi ya. Seberapa besar? Apakah 1000 petabyte itu cukup untuk disebut big data? Ya, atau 200 atau 600 terabyte aja itu yang
disebut oleh ini pakar di IBM ya, Zico Paulus menyebut itu 200 sampai 600 terabyte itu masuk ke dalam skop big data gitu ya. Nah, sehingga Cisco sendiri punya satu pandangan tentang big data ini, nanti bisa Anda klik ya. Ya. Ada white paper-nya ya, paper dari Cisco, atau ini kita kan menggunakan NetHacker, itu kan websitenya punya Cisco ya, yang memperlihatkan bagaimana ya ke depan nanti tentang teknologi big data ini akan seperti apa. Ya, yang jelas karena big data itu punya ciri khas yang khusus, yang berbeda dengan sumber data yang misalkan yang dari analisa data. Kayak analisa data dasar itu kita pakai Kaggle, itu cukup ya. Anda belajar statistik, Anda belajar data mining gitu pakai yang semacam Kaggle, data driven tadi itu bisa ya. Tapi nanti dengan big data, karena datanya tersebar, dibutuhkan platform khusus ya. In response to this need, a completely new class of software platform. Jadi sebuah jenis dari software yang platform yang khusus, yang lengkap gitu, tentu tentang yang berkaitan dengan berbagai karakteristik data itu harus ada. Nah, kan ini yang sudah kita bahas ya, karakteristik big data ya, volume, velocity, variety. Ini kita yang 3 ya. Nah, di NetAcad ini ditambah velocity. Nah, kita ikutilah ya. Jadi velocity ini, kalau volume itu kan besarnya, velocity itu cepatnya data tumbuh tadi. Variety itu beragamnya data, ada yang struktur, ada yang tidak tertentu. Nah, ini kalau velocity ini yang apa? Kalau variety tadi ya. Kalau velocity itu adalah bagaimana cara memeriksa apakah data itu akurat atau tidak. Akurat atau tidak ini. Data itu namanya disebut dengan velocity. Ya, jadi bertambah dengan di LMS ini satu karakteristik data. Ada yang 5 ya, bahkan ada yang 8. Kita bahas dulu di awal kuliah. Oke. Nah, sehingga didefinisikanlah bahwa big data itu terdiri dari consist of distribution of data. Jadi datanya tersebar. Tersebar, kemudian nanti sistemnya across ya, horizontally open. Jadi kalau data tabular itu kan ada yang horizontal ya. Horizontal itu item-itemnya ya, ada juga yang secara vertikal itu dalam bentuk record. Nah, jadi big data itu datanya itu tersebar gitu ya. Tersebar di beberapa tempat yang berbeda, yang bersifat yang sumbernya saling independen ya. Mungkin yang di sana datanya sumbernya apa, dari mungkin yang di sana sumbernya dari database, yang sini dari data warehouse, yang sini cuma dari website ya. Ada yang dari sensor dan sebagainya gitu. Itulah tantangan dari big data kita juga ya. Kita balik. Oke, nah jadi data itu sumbernya dari mana? Source of data ini kita pernah bahas satu pertemuan ya. Nah, ini yang lain ini kalau dari versi punya NetAcad seperti ini, dia membahas source of big data ya. Ini dari berbagai alat data itu. Termasuk kalau kita nanti pakai smartphone, kita melakukan transaksi lewat internet. Ini ada videonya di NetAcad, silakan Anda cek. Nah, ini contoh-contoh yang ini ya, yang umum, yang misalkan data tentang penerbangan ya, Airbus. Kan ada aplikasi ya, kita bisa tahu ini kalau teman kita atau kita sendiri gitu ya naik pesawat, kita tahu pesawatnya lagi di mana, berangkatnya kapan gitu kan. Itu ada ini kan, ada aplikasi kan yang kita bisa mencek perjalanan pesawat ya. Apa nama aplikasinya, lupa saya. Cuaca juga kita bisa lihat, itu contoh yang real ya dari big data ya. Nah, sekarang ada istilah open data. Apa yang dimaksud dengan open data? Jadi karena data itu ada yang hanya digunakan oleh orang tertentu, ada data yang boleh digunakan oleh semua orang. Kalau boleh digunakan semua orang, namanya datanya public. Tapi kalau oleh orang tertentu, perusahaan tertentu, komunitas tertentu, itu namanya datanya private. Nah, ini kita yang tentu saja yang kita bahas di sini adalah lebih ke data yang bersifat publik. Nah, data yang bersifat publik itu ada banyak ya, yang menyediakan data bisa kita gunakan untuk belajar.
untuk kita olah, bahkan untuk kita teliti dan sebagainya. Nah, ini contoh data yang bersifat terbuka ya, dari luar ya. Ini silakan Anda cek di sini ya. Ini, ya, ini data-data kalau dari ini Australia tadi, Australia. Ini kalau UK ya, Inggris ya, Kanada gitu. Nah, ada data yang bersifat visualisasi ya, datanya bersifat gambar berarti atau video ya. Danom atau DeepMinder gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini ya, ada portal satu Indonesia, data Go.id ini. Kalau Jakarta ya, jadi kalau kita buka kita bisa buka gitu, kita datanya bisa kita, datasetnya bisa kita ambil. Misalkan data tentang sekolah-sekolah yang ada di Jakarta atau di Bandung gitu ya, murid-murid, jumlah siswanya gitu, dan sebagainya gitu. Nah, itu kan bisa diolah. Kalau kita olah kita bisa mendapatkan di atas informasi ya. Di atas informasi itu kita nyebutnya insight atau knowledge tadi kan. Kita bisa olah dengan cara-cara di pengolahan machine learning kan. Nah, itulah kenapa ada ukuran, ada kriteria. Negara yang baik itu adalah negara yang datanya dibuka, terbuka data. Datanya boleh diketahui oleh umum. Tidak ada rahasia ya, tidak ada dusta di antara kita. Nah, termasuk kita di beberapa kota itu datanya udah mulai terbuka. BPS juga udah mulai membuka beberapa data yang bisa kita download. Ya, Badan Informasi Geospasial ya. Nah, kalau ini yang paling banyak kita kan pakai UCI tadi ya, UCI ya. Kaggle tadi ya, atau ini World Bank, UNICEF, WHO, IBM. Nah, dari Wikipedia itu juga datanya bisa kita download ya. Wikipedia itu bisa kita olah dalam bentuk teks mining ya, dan dalam bentuk dokumen yang kita olah. Itu contoh data yang bersifat open, datanya terbuka. Di dalam yang dibuat juga ada. Nah, data itu kan ada yang struktur, ada yang tidak terstruktur nanti. Nah, itu apa sih bedanya data terstruktur dengan yang tidak terstruktur? Jadi disebut data terstruktur kalau datanya berbentuk seperti ini. Berbentuk table ya, misalkan name, nama, alamat. Nanti di sini ada data Anda gitu. Nah, ini datanya dalam bentuk tabular namanya. Yang disebut dengan data tabular. Nah, data tabular itu istilahnya data yang terstruktur. Kalau data yang tidak terstruktur, datanya nggak berbentuk teks tabular seperti ini, tapi bisa datanya berbentuk gambar, berbentuk video, berbentuk teks tapi tidak teratur ya. Nah, kayak website itu kan datanya tidak 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 berbentuk tabular datanya. Itu data dari website itu termasuk data yang unstructured, data yang tidak terstruktur. Jadi data itu memang ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur itu data geospasial, termasuk teks dari website ya, suara, gambar, video, ini datanya tidak terstruktur. Nah, kalau yang data-data ini di atas ini disebut data terstruktur ya. Ada yang semi terstruktur, itu contohnya data dari JSON, XML, bahkan data dari GSP gitu kan. Nah, sebenarnya ada pertengahannya ya, dia antara terstruktur dengan tidak terstruktur. Nah, ini contohnya, ini bisa Anda checklist ya. Anda kerjakan nanti Anda di LMS walaupun tidak dinilai, untuk menguji latihan Anda aja. Spreadsheet itu terstruktur atau tidak? Email. Nah, email, file PDF itu termasuk data terstruktur atau tidak? Ini ada yang bisa jawab nih ya. Spreadsheet, email, PDF, SQL database, Word, tidak. Nah, ini semi ya sebenarnya, tapi di sini kena nggak ada ini struktur. Paper, dan selanjutnya gitu. Ini silakan Anda kerja latihan-latihan aja ya, tapi yang ada nilainya nanti kan yang di kuis. Ini ada di NetAkad. Oke ya, kemudian ada nanti sehingga ada, nah, tentang bagaimana data itu disimpan, ada istilahnya fog computing. Fog computing. Jadi kan sekarang ini kan sangat populer namanya cloud. Cloud itu kan kita menggunakan aplikasi yang ada di internet, datanya juga di internet. Nah, itu kan namanya cloud computing. Nah, ada nanti istilahnya fog computing ya, paradigma yang memperluas komputasi dan layanan cloud, tapi dia cloud tapi dilakukan tetap di on premise ya namanya.
tetap di sisi, nama istilahnya itu tepi jaringan ya, tepi jaringan ya, atau pervasif ya, pervasif computing. Jadi memang fog ini mirip ya dengan cloud nanti. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu ciri khas dari data, di mana dulunya data itu kan diolah di komputer kita masing-masing dulunya gitu ya. Kemudian jadinya datanya diolah di cloud. Setelah cloud nanti tersebar ada di berbagai tempat. Nah, muncullah cloud computing, muncullah istilah fog computing. Nanti pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan analisa data. Nah, kemudian data itu ada yang diam, ada yang bergerak. Ada data at rest, ada data in motion. Kan gitu ya, data yang berbentuk streaming itu kan kayak suara, gambar. Nah, itu kan datanya kan terus-menerus ya, temperatur, suhu, termasuk energi sinar matahari gitu ya. Itu kan datanya terus berubah terus setiap saat. Nah, itu istilahnya motion ya data. Ada juga data at rest. At rest itu datanya yang memang datanya eh, tidak banyak berubah. Nah, ini nanti Anda cek di NetAcad. Ini termasuk data at rest atau data in motion, ini data di database, data di handphone, in your phone, data. Nanti. Oke, jadi intinya saat ini memang data itu sudah bersifat terdistribusi. Letaknya di berbagai tempat yang berbeda. Orangnya juga orang-orang yang berbeda. Sehingga format juga jadi berbeda gitu. Kalau dulunya kan komputer awal itu datanya flat file. Data itu simpan aja di dalam file. Tidak ada yang membantu mengelolanya gitu ya. Kemudian muncul istilah database ya. Database itu kan pada umumnya bersifat relasional. Itu di dalam database itu datanya bisa diolah, ada untuk memanagenya sudah ada buat standarnya disebut dengan DBM. Nah, sekarang ada distribute data. Nah, disinilah dari distribute data inilah muncul di mana diolah dengan cara big data, sehingga dibutuhkan infrastruktur khusus. Ini pada pernah kita bahas dengan data. Saat ini yang lagi terkenal itu namanya Hadoop ya. Untuk data ya, dari SQL ada istilahnya NoSQL nanti ya, jenis data nanti. Oke, jadi ya di NetAcad sendiri nanti untuk labnya itu menggunakan SQLite dengan Python. Nah, tapi nanti coba sudah ada yang download ya, ada. Kalau coba download itu memang cukup besar ya, filenya sekian giga. Kemudian nanti memang di dalamnya sudah ada nanti ya, database-nya pakai SQLite. Kemudian pemrogramannya pakai Python, editornya pakai Jupyter gitu. Di lab yang ada di NetAcad. Oke, itu pembahasan ini.